Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang tipe data, variabel, dan operator. Ini adalah modul ketiga, di mana di modul sebelumnya kita membahas tentang objek dan form. Baik, untuk itu kita buka saja aplikasi Visual Studio 2010-nya. Untuk yang belum pernah buka sama sekali, itu bisa dicari di tombol Windows di bawah, lalu di scroll ke bawah cari yang namanya Visual Studio 2010. Kita tunggu beberapa saat Visual Studio-nya, lalu kita buka project sebelumnya. Jadi tidak usah buat project baru kalau memang sebelumnya sudah punya project. Kita buka project sebelumnya dan kita terbuka di halaman form 1 yang project sebelumnya, lalu kita tambahkan di sebelah kanan di file explorer add new form ya. Nah, di form baru ini kita kasih nama biar mudah. Namanya saya kasih nama modul 3. Formnya namanya modul 3. Jangan lupa ekstensinya jangan dihapus. Untuk Windows tipenya adalah Windows Form, beri namanya modul 3. Setelah itu add. Nah, ini adalah form baru yang kita tambahkan tadi. Nah, di dalam tipe data, jadi setiap bahasa pemrograman itu pastinya akan membutuhkan tipe data, di mana tipe data itu nantinya untuk mengelompokkan data-data yang kita pakai di dalam aplikasinya. Nah, tipe data sendiri ada yang byte, boolean, char, datetime, decimal, double integer, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita juga nantinya membutuhkan yang namanya variabel, di mana variabel itu adalah tempat penyimpanan sementara ketika proses dalam memori komputer. Nah, untuk mendeskripsikan atau mendeklarasikan sebuah variabel itu ada dua, secara eksplisit dan implisit. Kalau secara eksplisit ya kita tinggal tambah dim nama variabel tipe datanya apa. Nah, kita tambahkan objek ya. Objek yang pertama ini adalah group box. Lalu kita atur doc-nya. Doc yang group box pertama itu ada di bagian top dan group box yang kedua itu berada di bagian bottom. Lalu kita atur ketinggiannya disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu dalam perancangannya kita atur teksnya. Nah, di group boxnya itu bagian teks. Untuk yang group box pertama kita isi teksnya dengan sebuah tulisan data. Terus yang kedua, yang bagian bawah kita isi dengan operasi. Setelah itu, baru kita tambahkan objek lainnya. Di sini kita perlu 3 label, di mana label-label ini nantinya akan diisi oleh nilai 1, nilai 2, dan hasil. Nah, setelah itu kita rapihkan seperti biasanya, atur jarak antar objeknya, lalu kita rapihkan ya. Setelah itu tambahkan objek yang berikutnya. Setelah label kita butuh yang namanya text box. Nah, text box juga sama 3. Dimana text box ini nantinya berguna untuk yang dua itu menampung nilai ke-1 dan kedua, sedangkan yang ketiganya itu untuk menampilkan hasilnya. Nah, yang akan kita buat adalah satu aplikasi kalkulator sederhana. Oke, kita atur masing-masing. Lalu kita perkecil, cukup segitu saja. Nah, di bagian operasi kita tambahkan 6 button, di mana ada button tambah, button kurang, button bagi, dan button kali, serta 2 button untuk tombol baru dan keluar. Nah, kita copy saja jadi 6 seperti ini. Setelah itu kita atur teksnya dan atur nilai propertiesnya. Nah, untuk text box
nanti kita kasih nama textbox nilai 1, textbox nilai 2, dan textbox hasil. Sedangkan untuk button kita isi name-nya itu berupa BT tambah, BT kurang, BT kali, BT bagi, BT baru, dan BT keluar. Itu atur semuanya supaya eh, kita mudah ketika menuliskan kode programnya. Nah, untuk dokumen yang lengkapnya nanti akan dilampirkan di berupa modul ya. Nah, ini adalah yang dilihat itu step by step ketika membuat projectnya. Sedangkan penjelasan dan yang lebih detailnya itu ada di modul yang nanti dilampirkan di setiap mata kuliah. Pertemuannya seperti apa. Nah, ya, jadi di sini kita isi masing-masing name-nya. Di sini kita isi dengan BT tambah, BT kurang, BT bagi, ya, dan lain sebagainya. Masing-masing name-nya isi. Dan untuk teksnya, nah teksnya juga kita isi. Untuk tambah kita isi dengan simbol plus, untuk kurang kita isi dengan simbol minus, untuk kali kita isi dengan asteris bintang, dan untuk bagi kita isi dengan slash. Nah, terus untuk teks button baru kita tuliskan baru, dan untuk button keluar kita isikan dengan tulisan keluar. Ya, baik, kalau sudah diisi masing-masing dari teks dan name dari objek yang kita buat, langkah berikutnya nanti kita tinggal tuliskan kodenya. Jadi perlu diingat di pertemuan sebelumnya ada 4 tahapan yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah buat dulu desain. Nah, ini di sini ya. Ketika kita run F5, yang masih dijalankan itu adalah form yang project sebelumnya atau form 1. Nah, untuk menjalankannya kita buka project properties. Di sini startup-nya kita pindahkan ke modul 3 karena itu yang kita inginkan ketika kita run, yang dijalankan adalah form modul 3. Nah, sekarang udah berjalan tapi belum ada aksi yang bisa dijalankan. Nah, untuk menjalankan aksinya ya kita harus tuliskan kodenya atau masuk ke step yang kedua setelah buat desain, terus atur properties, kita tuliskan bagian kodenya. Nah, bila mana kita sudah cek di run dan ada ketidaksesuaian, kita bisa edit terlebih dahulu. Misalkan di sini saya ganti yang tadinya TB nilai 1 menjadi textbox nilai 1, TB nilai 2 menjadi textbox nilai 2, dan TB hasil menjadi textbox hasil. Nah, supaya apa yang kita jalankan di dalam ini tidak terjadi error lagi. Jadi silahkan disesuaikan. Kalau sudah tidak ada error, kita buat event klik di dalam button keluar, double klik, lalu me.close ya. Kurung buka, kurung tutup. Nah, ini sudah berjalan. Kita sudah jalankan. Lalu berikutnya kita atur lagi event klik untuk button tambah. Kita double klik di sini. Lalu setelah itu kita tuliskan variabel. Nah, variabel untuk variabelnya kita tulis dengan dim, lalu diikuti nama variabel, dan selanjutnya adalah s dan tipe datanya apa. Nah, dalam hal ini kita buat dim nilai 1, nilai 2, dan
hasil. Nah, untuk penulisannya bisa disatukan seperti ini kalau memang tipe datanya sama dengan memberikan koma di masing-masing variabel. Tapi kalau ada perbedaan ya boleh dipisah. Misalkan yang satu integer, yang satunya berupa tipe data boolean. Nah, lalu kita tuliskan nilai sama dengan vol text box nilai 1. Maksudnya di sini kita mengambil input yang dimasukkan pada text box nilai 1. Di sini jangan lupa akhirannya .text. Begitupun dengan nilai yang kedua, kita tuliskan hal yang sama. Nilai 2 sama dengan vol kurung buka text box nilai 2 .text kurung tutup. Nah, baru di ketiganya kita masukkan perhitungannya. Hasil adalah atau hasil sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2 karena ini untuk event button tambah. Baru untuk menampilkannya di bagian yang berikutnya, untuk bagian hasil kita tulis text box hasil .text sama dengan str kurung buka hasil di sini. Jadi di sini untuk mengambil nilai dari proses hasil sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai kedua. Lalu kita coba jalankan, misalkan di sini sudah aktif, tapi yang bagian hasil ini masih bisa dihapus, harusnya di disable. Nah, untuk mendisablekannya kita pergi ke event load dari formnya, lalu kita atur di sininya untuk text box hasil .enable sama dengan false. Di sininya nilainya false, sehingga nanti ketika kita jalankan ini ya, bagian hasil itu tidak bisa dirubah. Jadi hasil hanya menampilkan saja. Nah, itu fungsi dari enable sama dengan false. Berikutnya kita atur untuk event klik pada button kurang. Di sini kurang lebih sama. Kita tuliskan dim nilai 1, nilai kedua, hasil as integer. Karena tipe data yang kita pakai untuk saat ini adalah integer. Oke, di sini integer. Di bawahnya itu sama persis dengan yang ada di event button tambah, event klik button tambah, hanya yang membedakan ada di baris hasilnya. Jadi kalau yang tadi button tambah itu hasil sama dengan nilai plus nilai hasil sama dengan nilai 1 plus nilai 2. Nah, kalau yang sekarang tulisannya adalah hasil sama dengan nilai ke 1 dikurangi nilai kedua. Jadi operator aritmetikanya yang membedakan. Lalu untuk bagian text box hasilnya, text box hasil .text sama dengan str hasil. Salah, ini harusnya str hasil. Oke, kurung tutup ya. Lalu kita coba jalankan lagi seperti tadi. Kita tes, angka satunya diisi, keduanya kita isi, kita tambahkan ada nilainya, dan kita kurangi juga ada nilainya. Nah, langkah berikutnya kita tinggal atur untuk button yang kali dan bagi. Ini kita bisa copy saja karena sama secara alur, yang membedakan di sini hanya operator aritmetikanya. Untuk kali kita ganti dengan asteris, terus untuk bagi kita paste juga, kita ganti operator aritmetikanya menjadi slash di sini. Oke. Nah, berikutnya kita atur lagi untuk button
baru. Nah, button baru ini fungsinya adalah untuk membersihkan isian yang kita isikan di nilai 1, nilai 2, dan hasil. Serta di sini kita tuliskan untuk di bagian fokusnya harus ada di text box 1 ketika diklik baru ya. Nah, untuk proses penulisannya di sini adalah mi textbox nilai 1 dot clear kurung buka tutup. Begitupun dengan textbox yang kedua ya, untuk nilai yang kedua dan textbox hasil. Nah, di bagian akhir baru di sini mi textbox nilai 1 dot fokus. Nah, fungsi fokus di sini adalah kursor nanti ketika di run ya, ketika di run nah kursornya pindah ke nilai ke 1. Nah, untuk materi ini selesai sampai di sini. Silahkan dicermati. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun nanti bisa ditanyakan secara langsung di kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di selanjutnya.